Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih ada sampai hari ini. Artinya masih ada lagi kesempatan untuk kita belajar lebih banyak dan lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita semua bersukacita ketika firman Tuhan kembali diperdengarkan bagi kita, sebagaimana ungkapan Raja Daud bahwa yang menjadi kegemarannya adalah Taurat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi yang saya beri judul Lebur Tanpa Menjadi Larut. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan dari surat Roma, pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita tidak dapat memungkiri hidup di masa sekarang ini adalah hidup yang sulit, kehidupan yang begitu banyak tantangannya. Namun puji syukur kepada Tuhan Yesus karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tetap memiliki iman yang teguh. Firman Tuhan mengingatkan kembali pada pagi hari ini, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, mengapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Yang pertama, kita harus tahu mengapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu karena kita tidak berasal dari dunia. Firman Tuhan berkata kita ini tidak berasal dari dunia. Yohanes 15 ayat 18 dan 19 mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kita harus tahu siapa kita. Kita tidak berasal dari dunia. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Karena sesungguhnya kita sedang menjalankan misi ilahi. Kita akan lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, 19 dan 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita harus tahu saudara-saudara bahwa kita sedang menjalankan misi ilahi. Ada mandat surgawi yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Sekalipun keadaan dunia sangat sulit, kita harus tetap sadar bahwa kita sedang menjalankan misi ilahi. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menjadi serupa
serupa oleh dunia ini. Kemudian firman Tuhan dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa harus berubah pembaharuan budi kita? Karena ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kondisi kita pada awalnya adalah manusia yang hidup berkecimpung di dalam dosa. Sehingga segala perilaku kita, tindak tanduk kita itu jahat semata-mata. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan berkata bahwa manusia itu pada dasarnya pemikirannya, hatinya itu jahat semata-mata. Nah, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh penebusan darah Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Tidak otomatis pola pikir kita, perilaku kita itu menjadi selaras dengan firman Tuhan, tetapi kita harus berproses. Setiap hari harus dibaharui pola pikir kita untuk menjadi serupa dengan dunia, agar kehidupan kita di hari-hari ini tidak menjadi sama. Sehingga diharapkan pembaharuan budi itu akan menolong kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, dan berkenan kepada Allah. Kita menjadi pribadi yang sempurna pada akhirnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya rindu membawa saudara-saudara semuanya merenungkan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Mereka lebur oleh keadaan. Mungkin kita alami hal yang demikian, tapi kita percaya bahwa kita akan menang. Kita tidak akan larut oleh keadaan dunia ini. Saudara-saudaraku, ketika kita berada di suatu tempat yang memaksa kita untuk berubah, belajarlah kepada 4 sekawan ini. Mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tetap melebur dengan lingkungannya tanpa harus menjadi larut, sehingga mereka tidak kehilangan jati diri mereka sebagai hamba Allah. Ketika sekeliling kita menghimpit iman percaya kita, belajarlah dari Stefanus. Rajaman batu boleh meleburkan tubuhnya, namun rajaman batu tidak melarutkan imannya, sehingga ia tidak kehilangan jati dirinya sebagai hamba Allah. Ketika fitnahan menimpa kita sehingga tak ada lagi kebenaran yang tampak pada diri kita, belajarlah kepada Yusuf. Waktu dapat melebur Yusuf menjadi seorang tawanan, namun waktu tak dapat melarutkan imannya menjadi tawanan, sehingga dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai hamba Allah. Ketika situasi menyudutkan kita dan membuat kita tak lagi mampu bergerak, belajarlah kepada Ratu Ester. Mungkin istana bisa melebur dirinya, namun istana tak dapat melarutkan keyakinannya. Ratu Ester tahu kepada siapa dia harus berharap, sehingga dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai hamba Allah. Ketika kita dipercayakan pelayanan yang menuntut pengorbanan yang besar, belajarlah kepada Maria. Menjadi lebur namun tak larut, sehingga ia mampu berkata, "Aku adalah hamba Allah." Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa berat hidup yang kita jalani ketika kita tetap fokus kepada Allah, kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Kita tidak akan pernah larut oleh keadaan dunia ini. Tetaplah percaya, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman yang diberitakan kepada kami. Siapa kami seharusnya harus bersikap, kepada siapa kami seharusnya berharap, sehingga kami tidak larut oleh keadaan dunia hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di hari ini. Kami akan jalani hari ini dengan
sukacita, penuh kemenangan ilahi daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.